Meski jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Medan, Sumatera Utara masih belum menunjukkan penurunan, sejumlah pusat perbelanjaan sudah mulai beroperasi kembali. Kendaraan yang tidak mengantongi SIKM tidak diperbolehkan masuk ke ibu kota. Saat ini tercatat ada 288 warga Kota Medan yang positif COVID-19. Jumlah ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kota Medan berkilah tidak pernah ada perintah penutupan mal karena Medan tidak menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Pemkot Medan meminta pengelola mal untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti pemeriksaan suhu tubuh dan meminta para pengunjung mal untuk memakai masker. Selain di dalam pusat perbelanjaan, sejumlah ruas jalan di Kota Medan juga terpantau ramai. Udah diizinkan beroperasi memang ya Pak? Kami belum pernah mengizinkan. Pusat-pusat perbelanjaan yang kami arahkan adalah ikuti protokol kesehatan seperti yang telah dikeluarkan oleh keputusan Menteri Kesehatan. Belum ada kami memberi izin kepada mal-mal untuk beroperasi. Tapi kenyataannya beberapa mal di Medan termasuk di Gang Hitam itu banyak beroperasi, itu gimana Pak? Apa ada penindakan atau bagaimana Pak terhadap mereka? Kami memberi arahan supaya mereka mengikuti protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu dia. Artinya sampai hari ini belum ada izin Pak untuk membuka mal tadi Pak? Sesungguhnya mereka tempoh hari tidak ditutup oleh pemerintah Kota Medan, tapi kesadaran mereka sendiri mereka menutupnya. Seperti apakah persiapan normal baru di sejumlah daerah di tengah pandemi COVID-19? Kita akan menuju Medan, Sumatera Utara, kemudian nanti juga kita akan menuju ke Yogyakarta. Tetapi lebih dulu saya akan ke Sumatera Utara dan Nofri, bagaimana antusias masyarakat ketika rencana mal dibuka ini sudah diinformasikan, Nofri? Baik Dita dan pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 ini meskipun Kota Medan masih menunjukkan penambahan angka positif corona dan tidak termasuk dalam daftar kota yang diizinkan oleh pemerintah untuk menerapkan normal baru, pasar tradisional masih tetap ramai seperti biasanya, seperti di tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di Pasar Tradisional Simpang Limun, Kota Medan, Sumatera Utara. Terpantau masyarakat masih tetap ramai hingga sore ini untuk berbelanja dan memang sangat sulit sekali untuk menemukan adanya jaga jarak fisik ataupun physical distancing di pusat keramaian seperti di pusat perbelanjaan seperti saat ini. Dan saya memantau juga bahkan masih ada para pembeli dan juga para pedagang yang belum mengenakan masker meskipun pemerintah Kota Medan telah menghimbau berulang kali untuk menerapkan protokol kesehatan untuk keluar rumah atau apalagi jika bepergian ke pusat perbelanjaan untuk tetap mengenakan masker dan rajin mencuci tangan. Dan sejak tadi pagi dikatakan bahwa memang ada razia yang dilakukan oleh pihak personel TNI dari Kodim 0201 BS bersama Koramil setempat untuk pemeriksaan suhu dan juga pemeriksaan ataupun razia bagi warga yang tidak mengenakan masker. Dan bagi para pembeli yang tidak mengenakan masker nantinya akan diusir ataupun disuruh untuk pulang ke rumah untuk tidak diperbolehkan masuk ke pasar tradisional ini. Dan saya akan coba mewawancarai salah satu pembeli di sini. Nantinya saya akan bertanya kira-kira kenapa masih tetap untuk berani begitu di tengah pandemi COVID-19 ini untuk pergi ke pusat perbelanjaan, apalagi terpantau sangat ramai seperti saat ini. Dan saya akan mewawancarai. Selamat sore Bu, boleh minta waktu sebentar? Boleh. Dengan Ibu siapa? Luvita Anggreni. Bu Luvita. Ya Bu Luvita, ini kan sedang ada virus corona ya, apalagi di pusat perbelanjaan saat ini ramai, sangat sulit sekali untuk jaga jarak fisik. Kira-kira apa yang membuat Ibu tetap berani untuk ke tempat ini? Ya namanya kita membeli bahan pokok sehari-hari ya harus ke pajak juga lah tiap hari. Kalau enggak gimana kita mau makan di rumah ya kan? Ya kalaupun masalah coronanya ya ini sendirilah, di atas ini sendiri. Ya, Ibu memang selama adanya pandemi COVID-19 saat ini, Ibu memang tiap hari tetap ke pasar? Ya, saya tetap ke pasar. Kan saya pedagang, jualan sarapan pagi. Ya, habis jualan saya kemari lah belanja gitu kan. Jadi memang mengharuskan Ibu tetap ke pasar tradisional untuk berbelanja karena Ibu berdagang begitu ya Bu ya. Dan saya lihat nih ada yang tetap tidak menggunakan masker dan Ibu nih maskernya ada, kenapa nggak dipakai? Pengap.
Sebenarnya sesak loh pakai masker ini, tapi ya mau nggak mau dipakai sekali. Ibu nggak takut nih, kira-kira nanti ada virus ataupun ya jangan sampai, tapi apakah Ibu nggak takut dengan ada virus corona? Nggak, saya nggak takut dengan virus. Yang takutin saya nggak makan. Oke Bu, ini sedang mau berbelanja apa nih Bu? Kebutuhan bahan untuk jualan lah. Oke. Baik, terima kasih Bu Luvita atas waktunya, selamat berbelanja dan tetap gunakan masker ya Bu ya, jangan lupa ya. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu pembeli yang mengatakan bahwa tetap harus ke pasar tradisional untuk berbelanja karena memang dia adalah seorang pedagang begitu, dan memang sejak awal, sejak adanya pandemi COVID-19 saat ini, pihak pemerintah Kota Medan memang tidak ada mengeluarkan imbauan untuk menutup pasar tradisional, apalagi pusat perbelanjaan seperti mal dan lain sebagainya. Namun hanya memberikan himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan tentu saja jika di pusat perbelanjaan diterapkan physical distancing itu akan sangat sulit ditemui. Dan tadi saya juga berbincang dengan para pedagang yang mengatakan untuk mengenakan masker adalah kesadaran sendiri karena kesehatan adalah milik diri sendiri dan nantinya jika terkena virus corona akan merugikan diri sendiri. Saya kembalikan ke Jakarta, Dita. Terima kasih Nofri Afandi atas laporan Anda. Kalau di Medan, pusat perbelanjaan dan juga pasar tradisional masih dibuka, namun dengan protokol kesehatan. Bagaimana dengan Yogyakarta, Danita? Dita, Faisal, juga pemirsa, di Yogyakarta hingga saat ini masih memberlakukan ataupun masih dalam masa tanggap darurat, dan tadi tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Yogyakarta menyebutkan dan tetap memberikan imbauan kepada masyarakat agar mematuhi dan memberlakukan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, karena hingga saat ini untuk tempat-tempat perbelanjaan ataupun pasar tradisional, jikapun sudah ada yang beberapa buka, namun tetap dibatasi untuk jumlah pengunjungnya. Sementara di Yogyakarta hingga saat ini pun tim gugus tugas juga menyebutkan dalam perkembangan kasus COVID-19 dalam 2 pekan terakhir ini memang sudah mengalami penurunan, bahkan tingkat kesembuhan menurut tim gugus tugas sudah mencapai 70%. Meski demikian, pemerintah daerah di Yogyakarta hingga saat ini belum memberlakukan normal baru di Yogyakarta karena mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya mencegah penyebaran melalui orang tanpa gejala. Sementara untuk saat ini ataupun data hingga saat ini ada 237 kasus positif COVID-19 di Yogyakarta dengan total 171 pasien yang sembuh. Sementara dalam 2 hari terakhir ini tidak ada penambahan kasus positif COVID-19 di Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa untuk tren dari perkembangan kasus COVID-19 di Yogyakarta sudah mulai membaik, dan pihak dari pemerintah daerah di Yogyakarta menurutnya sudah mulai mempersiapkan untuk normal baru yang memang masih dalam tahap persiapan, diantaranya koordinasi dengan berbagai pihak, terutama mengenai protokol kesehatan jika nantinya sudah diberlakukan normal baru. Terutama untuk tempat-tempat wisata di Yogyakarta, saat ini pun juga sudah mempersiapkan normal baru yang nantinya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sudah resmikan begitu. Di antaranya kami memantau ada di tebing Breksi yang hingga saat ini juga sudah menambah untuk fasilitas-fasilitas seperti tempat cuci tangan ataupun untuk pos kesehatan dan juga untuk penerapan social distancing jika nanti pengunjung sudah diperbolehkan untuk berkunjung atau sudah diperbolehkan untuk kembali wisata begitu. Sementara Candi Prambanan juga demikian sudah mempersiapkan protokol kesehatan ketika nanti penerapan normal baru diberlakukan di Yogyakarta. Di antaranya ada 1 akses pintu masuk saja yang diberlakukan di Candi Prambanan dan juga wajib menggunakan masker. Di pusat kota Yogyakarta di kawasan Malioboro hingga saat ini jika kami memantau memang belum terlihat adanya kerumunan massa seperti biasanya ketika sudah sudah mendapatkan tren penurunan kasus COVID-19, namun masyarakat di Yogyakarta juga kami memantau masih mematuhi imbauan dari pemerintah untuk jaga jarak atau mengurangi kerumunan begitu. Gita, Faisal. Terima kasih Danita Riyadini atas laporan Anda dari Yogyakarta, dan juga Nofri yang tadi melaporkan tentang pusat perbelanjaan yang juga dibuka. Selamat kembali bertugas.